persepsinya nih anak-anak sekarang tuh berpikir bahwa internship atau magang adalah pekerjaan yang bersifat kontrak. Biasanya kebanyakan gitu ya, tren saat ini tuh magang berapa lama sih di perusahaan yang umum gitu? Nanti ya akan kita angkat, biasanya tuh banyak iming-iming tuh kayak gitu tuh. Oke. Banyak banget iming-iming bahwa udah nanti akan kita angkat. Sabar ya, ngapain lu bersabar? Sebenarnya sebagai HR tuh apa yang harus dilakukan? Betul. Jadi HR tuh nggak hanya tentang ngerekrut, tapi juga maintenance. Udah gitu nggak cuma kayak, oke, karena gue kerja di perusahaan berarti gue 100% perusahaan suruh, berarti gue kerjain. Kalau misalnya emang itu tidak sesuai hukum ya, bilang dong. Gue kan anak magang, kok gue datangnya paling pagi, pulang paling sore sih. Iya, terus suruh ngerjain A sampai Z gitu kan. Padahal sebenarnya welcome back di The Builders, podcast yang membahas underrated topik tapi krusial. Salah satunya adalah tentang per-HR-an. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang internship, ngapain, dan jenjang karirnya itu apa sih. Karena ternyata internship juga bisa jadi salah satu golden ticket nih. Nah, balik bareng Double D, Dinda, Didit, kita mau bahas atau mengulik lebih dalam lagi tentang internship, kemudian golden ticketnya tuh bisa di mana aja sih, terus manfaatnya apa, karena banyak banget teman-teman yang mungkin seringkali menyepelekan internship, tapi ternyata itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk tahu next jenjang karirnya kemana. Nah, Mbak Didin, kita hari ini mau bahas lebih jauh tentang awalnya dulu deh. Sebenarnya pengertian internship atau magang itu tuh apa sih? internship atau magang. Jadi sebenarnya sih lebih ke arah pembelajaran ya. Di situ kita emang kalau mau masuk ke ke perusahaan, ke dunia pekerjaan gitu ya. Salah satu yang tadi dibilang sama Besti Dinda adalah golden ticknya adalah dengan magang dulu, soalnya aku juga kayak gitu. Bener-bener magang dulu pada saat di semester 2. Nah, kalau misalnya pengertiannya adalah sebenarnya lebih ke arah pembelajaran. Sambilan lah ya, sambilan gitu. Jadi kayak kita ngisi waktu luang sambil belajar, kayak gitu sih sebenarnya. I see. Kenapa Besti Dinda tanyain itu? Karena biasanya banyak banget orang atau anak-anak yang mau, misalnya gini, dia mau mulai fase magang gitu ya, fase internship. Oke. Tapi yang dia cari duluan itu adalah, Miss, kok kayaknya aku magang nggak dapet uang saku ya, nggak dapet uang, nggak dapet, kok kayaknya nggak UMR. Gimana caranya internship itu udah harus UMR. Nah, kadang itu untuk adik-adik atau teman-teman yang mungkin baru memulai fase magang, itu dia sering salah pemahaman gitu di awal. Makanya kenapa kayaknya penting deh untuk The Builders juga mengedukasi gitu. Kita juga mengedukasi bahwa teman-teman juga harus tahu nih internship itu apa. Oke. Emang gini sih ya, ini jadi hal yang sebenarnya bukan bumerang, tapi karena terlalu banyaknya informasi, mungkin di persepsinya nih anak-anak sekarang tuh berpikir bahwa internship atau magang adalah pekerjaan yang bersifat kontrak. Sudah pekerjaan yang sifatnya kontrak gitu. Kalau kontrak itu kan wajar dia mendapatkan pekerjaan karena sifatnya kontrak. Nah, kalau magang memang dia ada tempo waktunya juga nih sebenarnya. Sesuai undang-undang memang ada tempo waktunya. Ada aturannya. Ada aturannya, sebenarnya undang-undang kita pun mengatur, bahkan di RUU CK kita pun sudah mengatur ya. Gitu. Tapi balik lagi yang kita garis bawahi adalah ini kan lebih ke arah pembelajaran. Maksimum kan 3 bulan nih. Gitu. Kalau bisa dibilang kalau misalnya baru sekali magang belum tentu sih, kebanyakan tuh memang persentasinya kecil kalau mereka akan bisa langsung jadi karyawan. Tapi kalau mungkin udah magang kedua atau memang ternyata perusahaannya pada saat itu ada peluang, ini kan kita nggak tahu nih kalau peluang. Gitu, makanya meskipun magang emang harus
tetap aja kita kayak mengeluarkan kemampuan kita sebisa mungkin I see. gitu. Orang persepsinya tuh kalau magang itu cuma kayak bantu-bantu fotokopi, Oke. ngambilin minuman. Ini ya apa ya, bersih-bersih. Kayak anak SMK yang kelas 2 ya, kelas 2 atau kelas 3 sih, Oke. mereka tuh kayak PKL gitu, PKL. berpikirnya seperti itu. Padahal sebenarnya magang nggak kayak gitu. Nah, gitu. idealnya nih kalau mungkin dari aturan perundang-undangan kah, atau mungkin kayak biasanya kebanyakan gitu ya, tren saat ini tuh magang berapa lama sih di perusahaan yang umum gitu? Umum 3 bulan sih. 3 bulan. Maksimum Itu 3 minimal bulan. apa maksimal? Enggak, 3 bulan memang standarnya. 3 bulan standarnya. 3 bulan standarnya. Oke, tapi kalau misalnya mungkin mau diperpanjang nih, misalnya 6 bulan, balik lagi ke perusahaannya berani nggak gitu. Karena ini tuh sebenarnya kan balik lagi nih ke undang-undang, yang namanya HR itu kan kita harus sangat taat hukum. Oke. Harus sangat taat hukum, dan kalau misalnya kita mau dia jangka panjang, ya udah angkat aja jadi karyawan kontrak. Oke. Gitu. Dibanding dengan iming-iming nanti ya akan kita angkat. Biasanya tuh banyak iming-iming tuh kayak gitu tuh. Oke. Banyak banget iming-iming bahwa udah nanti akan kita angkat. Sabar ya. Ngapain lu bersabar? Karena serius deh, mereka magang tuh. Ini kita akan bahas gini. Enaknya Besti, kita bahas dulu ke permasalahan magang pada umumnya, atau mendingan kita edukasi dulu mereka ini sebenarnya magang tuh ngapain, apa buat apa manfaatnya. Jadi kita tahu, bisa kasih tipsnya ke mereka. I see. Kalau secara gambaran umum ya, kalau yang aku dapat tadi, berarti sebenarnya magang tuh sebenarnya udah common atau relevan gitu ya di proses perusahaan-perusahaan. Betul, gitu ya. di dunia kerja itu udah umum banget. Udah umum banget, dan semua perusahaan dan HR biasanya udah pasti tahu lah ya. Ada magang berapa lama dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak harus dari pihak si mahasiswa atau pokoknya yang lagi mencari magang itu menjelaskan dia harus berapa lama dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua tadi yang aku juga dapat nih insight-nya, meskipun ini masih baru di awal nih, belum masuk ke menu dalamnya utama. Kita belum sampai dalam banget. Ya, tapi paling tidak kita udah kasih gambaran ke teman-teman gitu ya, terkait dengan sebenarnya magang itu adalah fase di mana teman-teman fokus pada pembelajaran, bukan terkait dengan investasi secara material aja. Bukan produktivitas dia kayak gue tuh udah kerja begini loh gitu. Ya nggak gitu, emang pembelajaran fokus utama sebagai anak magang, anak internship ya belajar. I see. Fokus lo belajar. I see. Nah, kalau misalnya terkait pembelajaran, kita masuk ke kira-kira kalau anak magang itu apa aja sih yang bisa atau yang boleh atau mungkin idealnya itu selama 3 bulan dia dapat apa aja sih pembelajarannya? Tergantung. Jadi dia pada saat itu gini, kalau magang itu sebenarnya bisa ditempatkan di mana aja. Misalnya mau anak desain, ternyata butuh di marketing, sebenarnya bisa aja lebih kepake ke situ. Gitu. Itu kalau magang ya, itu bisa di mana aja. Meskipun kalau magangnya ternyata berjenjang karir, pasti akan ditempatkan tetap di divisi atau departemen atau bagian yang memang sesuai sama latar belakang edukasinya dia. Gitu. Tapi kan kalau sekarang kan kayak misalnya anak admin deh, magang di accounting ya hayu, ya nggak sih? Pemasaran ya hayu, yang penting dia belajar. Gitu. Karena dia nggak tahu nih gue sebenarnya mau masuk kemana. Karena yang balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya, kayak fenomena salah jurusan. Makanya kenapa anak magang tuh masih nyoba-nyoba mau kesini. Dan sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Nggak harus kayak jurusannya misalnya desain. Harus maunya hanya ngerjain desain gitu. Kayaknya dia juga perlu mengeksplor nggak sih? Betul. Betul. Kebayang nih maksudnya. Karena itu dari segi pembelajarannya nih Besti. Kalau misalnya belum dari sisi networkingnya. I see. Anak magang itu butuh banget yang namanya menjalin networking. Ya kan, karena selama ini kan teman-temannya dia kan teman-teman kuliahnya, teman sekolahnya, seumuran, segenre, taunya. Tapi kalau dia masuk ke dunia kerja, networkingnya kan, ntar kalau misalnya, ntar kalau bagus kerjaan lu, ntar kalau lu keluar, gue ada project misalnya gitu kan, ntar lihat gue, bener gak sih? Bener. Kayak gitu. Dan tapi menariknya, kalau tadi statementnya Besti Didin adalah
kita tuh kalau pas lagi magang tuh benar-benar manfaatin lah, bisa Betul. explore apa aja gitu. Ngomongin soal explore, kadang banyak nih yang masuk, yang sering curhat karena lagi proses konsultasi Oke. misalnya gitu ya. Banyak yang curhat, aduh Miss Dinda, kok aku kayaknya ngerasa dieksploitasi banget ya. Nah, itu memang jadi salah satu pembahasan yang paling sering banget tuh. Merasa dieksploitasi karena gue kan anak magang, kok gue datangnya paling pagi pulang paling sore sih. Iya, terus suruh ngerjain A sampai Z gitu kan. Padahal sebenarnya kayaknya aku cuma desain doang deh. Kayaknya aku cuma keuangan doang deh gitu. Ini yang perlu jadi notisnya HR. Oke. Ya, HR suruh belajar kalau gitu. Ya ngapain anak magang disuruh kerjanya kayak gitu? Kalau bilang eksploitasi wajar mereka berpikir kayak gitu. Karena enggak kapasitasnya mereka untuk itu. I see. Makanya jadi banyak keluhan, ditambah lagi akhirnya anak-anak magang ini jadi mulai berhitung ya. Karena kok kayaknya Kerjaan gue kayak overload anak banget. Nah, kayak karyawan kontrak sih gue gitu kan. I see. Ya, itu yang memang yang terjadi. Jadi pengeksploitasian. Nah, ini para HR nih benar-benar harus paham bahwa kita punya magang meskipun dia kapasitasnya bagus, kalau misalnya ternyata lu nggak bisa kasih dia jenjang karir, ya udah kasih dia sesuai porsinya aja, belajar aja. I see. Gitu meskipun dia bagus ya. Kalau mau ya HR pasang badan, pertahanin, angkat dong jadi karyawan kontrak. Oke. Gitu. Nah, terkait hal-hal itu si anak magang tuh harus tahu apa sejak awal. Jadi kan biasa kita masuk nih ya. Terus secara proses gitu sebelum dia mulai magang biar nggak melanggar aturan gitu ya atau segala macam. Terus kayak solusi dari sudut pandang perusahaan tuh apa? Biar di satu sisi anak magangnya juga dapat pembelajaran. Tapi di sisi lain perusahaan juga bisa memaksimalkan untuk melihat potensi. Tapi kan pasti harus ada kesepakatan dong. Betul. Kayak kalau kerja kan PKWT, PKWTT Betul, gitu ya. betul. PKWT pasti ada meskipun magang. Nah, harus mungkin kayak boleh dikasih beberapa poin nih, Besti Didin, biar teman-teman para Bestie Builders juga kebayang, oh nanti nih kalau gua mau magang atau lagi mungkin sekarang lagi berjalan gitu internshipnya, itu kayak gimana sih? Oke. Jadi kalau misalnya buat sisi perusahaannya sendiri ya, jadi buat teman-teman Bestie HR di mana aja ya, Bestie Builders di mana aja, pokoknya kalau udah urusannya sama kebijakan perusahaan, kita paham lah yang namanya HR itu harus mengikuti aturan perusahaan. Tapi bukan berarti kita mengeksploitasi. Ini benar banget kata Bestie Dinda bahwa yang urusannya sama eksploitasi, kan kita juga harusnya menjadi penengah, harusnya kita juga jadi satu hal yang bisa membuat tuh perusahaan tuh berjalan dengan smooth gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya urusannya yang pertama adalah lihat dulu ini yang kita posisi yang kosong ini bisa dimasukin sama jurusan apa aja dan anaknya mau nggak pasti gitu ya. Pastiin dulu anaknya mau apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perjanjian kerja meskipun dia magang, bikinlah kan gampang banget bikin perjanjian kerja buat internship tuh gampang banget gitu ya. Kita harus tahu. Nah, kalau misalnya tidak bisa mendapatkan kompensasi, itu pun juga dibicarakan di awal. Jadi si anak ini tidak berharap, oke, gue magang, berarti gue akan dapat sekian rupiah. Tapi bisa jadi kalau misalnya ternyata perusahaannya nggak bisa kasih, gitu, nggak bisa kasih sama sekali. Jadi kalau misalnya pada saat perusahaannya nggak bisa kasih, dia nggak punya anggaran, ya nggak masalah kan kalau emang ternyata kesepakatan itu di awal, gitu kan, apalagi sifatnya magang. Gitu. Kalau emang bagus juga ya kalau si HR ini harusnya kan memanusiakan manusia prinsipnya. I see. Gitu, prinsip memanusiakan manusia. Jadi mau nggak mau adalah memberikan pekerjaannya ya kapasitasnya dia aja yang tadi aku udah bicarakan juga. Kalau emang dia magang misalnya magangnya di admin penjualan, ya udah dia bagian inputnya aja lah. Atau dia memang bagian fotokopinya aja berkas-berkas yang intinya atau follow up ke customer jangan sampai dikasih. Kayak gitu kadang suka kebablasan soalnya. Jadi kayak harus ketemu kliennya sih. Nggak ketemu, seenggaknya dia follow up deh. Follow up, kok belum bayar sih? Atau misalnya follow up aja, kok barangnya belum sampai deh atau apa. Itu dia nggak punya kapasitas tuh sampai situ seharusnya. Benar-benar administratif aja kan belajar. Gitu. Oke. Nah, itu
kan kalau solusi ya maksudnya biar nggak si anaknya ini gitu ya Yes. ngerasa oh kok kayaknya gue offside nih gitu Iya, kan betul. kadang gitu karena ada ini berdasarkan salah satu ada juga pengalaman aku kemudian dengan mahasiswa gitu ya dia itu sampai akhirnya disalahkan karena saat proses magang ya dan ini real terjadi di salah satu perusahaan dia itu sampai disalahkan karena menghubungi klien, padahal atasannya dia yang minta yang nyuruh untuk menghubungi klien itu, sampai mengurus satu dan lain halnya lah ya gitu. Tapi begitu ada komplain, si atasannya nggak mau backup, cuci tangan lah gitu pasti. lah ya, atas kesalahan gitu anak magang gitu. Padahal kita berarti harus bijak dalam melihat karena ya harapannya gitu kan ya kalau kita di posisi anak magang pun gimana ya rasanya kita juga disuruh kalau nggak jalanin salah gitu kan tapi jalanin juga gue nggak tahu caranya gimana betul ketika coba dilakukan dan mungkin hasilnya nggak maksimal sesuai ekspektasinya si atasan yang minta kan betul gitu. Bahkan yang unik adalah pengalaman salah satu mahasiswa yang dia itu jadi punya KPI atau mengerjakan KPI departemennya dan ketika dia enggak maksimal gitu ya dalam mengerjakan si KPI ini terus otomatis kan divisinya agak menurun ya secara performa gitu kan justru anak ini disalahkan dan dikembalikan lagi ke kampusnya dianggap tidak sesuai dengan keinginan ya jelas lah maksudnya kayak kapasitasnya adalah anak magang which is setiap orang diberikan kesempatan untuk berbuat salah sebanyak-banyaknya di masa magang gitu ya tapi di belakang nggak yang langsung ke depan gitu kan maka menarik juga kalau ternyata aku juga baru tahu nih dan Bestie Builders juga mungkin bisa jadi ada pemahaman baru insight baru dari diskusi kita episode ini bahwa ternyata magang itu hampir semua HR tuh udah tahu aturan mainnya. Udah tahu banget. Cuma maksudnya kepentoknya sama kemampuan perusahaannya. Dan HR ya berarti stuck di situ. Dan kalau misalnya dia stuck di situ, mending ikut sama The Builder. Lihat banyak banget video-video kita yang membuka wawasannya si HR ini gitu. Kayak biar lebih tahu ya pemahamannya. Sebenarnya sebagai HR tuh apa yang harus dilakukan. Betul. Jadi HR tuh nggak hanya tentang ngerekrut, tapi juga maintenance. Udah gitu nggak cuma kayak, oke, karena gue kerja di perusahaan berarti gue 100% perusahaan suruh, berarti gue kerjain. Kalau misalnya emang itu tidak sesuai hukum ya, bilang dong, kasih dong dia berpikir. Ya kan, atau kan kita kan kenapa di sekarang ini dituntut untuk berpikir kreatif. Karena kita harus menyelesaikan masalah dalam waktu yang cepat dan one win solution aja gitu loh. Kalau misalnya bisa dibicarakan anak magang yang suka ya nggak masalah, tapi jangan dieksploitasi juga. Berarti perlu adanya kesepakatan. Betul. Jadi mungkin ada juga beberapa anak yang sebenarnya oke-oke aja gitu. Dari sudut pandang si internnya gitu kan, oke-oke aja malah mau gitu atau misalnya offering help bahwa oh kayaknya oke nih untuk dia belajar lagi hal baru gitu ya. Tapi memang harus atas dasar ibaratnya sama-sama mau, sama-sama adanya kesepakatan, mungkin di luar dari kontrak gitu kan, atau ya kalau tadi mengutip dari Bestie Didin bilang, kan namanya juga human resource ya, human berarti harus memanusiakan manusia. Betul. Maka mungkin ketika dia melakukan extra miles, maka penting juga untuk teman-teman HR atau di perusahaan tersebut punyalah anggaran minimal kali gitu ya buat ya adalah sebenarnya anggaran nggak mungkin nggak ada gitu. Nggak mungkin nggak ada pasti ada nih kalau misalnya nggak ada ini nggak mungkin sangat nggak mungkin karena pasti ada sekecil itu tuh pasti ada buat namanya keringat udah keluar kan terus dieksploitasi lagi kecuali emang bener-bener oke dia duduk tidur diem ya kan tapi magangnya berarti kan dia nggak ada gunanya juga dia magang buat apa cuma sekedar kayak gitu doang kan. Kalau misalnya magangnya yang beneran ya pasti ada kok anggarannya, sangat ada. Jadi buat
Bestie Builders yang mungkin sedang masuk di fase magang atau mungkin teman-teman HR yang sedang menangani anak-anak magang gitu ya, pastikan teman-teman tahu kalau aturan main Betul. permagangan seperti apa, kemudian how to treat dede-dede yang mungkin mulai masuk fase magang agak berbeda gitu ya dari zaman ke zaman. Betul. Dan di episode kali ini mungkin sekilas gitu ya kita memberikan gambaran bahwa ternyata oke, magang proses pembelajaran, bahwa HR juga tahu aturan mainnya, bahwa sebenarnya ada koridor-koridor yang harus diketahui dan dijalankan gitu ya berdasarkan kesepakatan. Jadi nanti di next episode kita juga akan bahas lebih mendalam terkait magang juga. Ini menarik karena sebenarnya arah golden ticketnya itu ya, kalau Miss Dinda suka bilang lo jangan asal pilih magang, dan ketika lo magang jangan cuman gitu-gitu aja, tapi tetap harus tunjukin potensi atau mungkin belajar hal baru. Gitu. Mungkin untuk episode kali ini kita sudahi sampai di sini. Oke, berarti udah jelas ya terkait tentang internship atau permagangan ya. Betul. Seenggaknya ada gambaran dulu. Nanti next episode kita bisa bahas ke lebih mendalam jenjang karir di magang, atau kenapa sih akhirnya itu jadi golden ticket. Di next episode tetap bareng podcastnya The Builders. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, subscribe juga di channel ini, di Ada Info, karena kita akan selalu tampil di channelnya Ada Info. Kita di programnya The Builders. Sampai ketemu lagi di next episode bareng Double D, Dinda, Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.